Bos lu baik-baik aja. Ini nyonya tua nyiapin 8 cewek cantik buat kamu. Buat ngurusin kamu. Aku nggak mau. Nak manis, lihat tuh badanmu kurus kering. Kamu nggak punya alasan buat nolak. Kalian bertujuh urusin baik-baik tuan muda ini ya. Nyonya tua tenang aja. Pergi sana. Bos lu ayo fitness dulu. Nyonya tua, cewek-cewek cantik ini. Udah beberapa hari jagain tuan muda kita. Fisiknya udah pulih tapi nggak ada satupun dia sukai. Xiao Dong, masalah ini. Kamu harus bantuin aku. Nyonya tua ini. Xiao Dong? Saya hanya ingin memeluk Cicit. Dokter tadi sudah bilang, tuan muda hanya luka di kulit saja. Organ dalam tidak apa-apa. Kamu bilang kita harus mendorongnya kan? Ini adalah wangian Huan Xiang. Malam ini taruh di bawah tempat tidur. Setelah dinyalakan itu akan membantu suasana romantis mereka, dengan begitu urusan ini akan berhasil. Nyonya tua ini tidak baik kan? Xiao Dong, aku selalu menghargaimu. Kamu bekerja dengan hati-hati. Jika urusan ini berhasil, maka gajimu akan naik. Nyonya tua tenang saja. Percayakan ini padaku. Aku pastikan akan menyelesaikannya dengan baik. Bukankah kamu teman dari kakak yang baik hati itu? Mengapa dia ada di sini? Halo, saya mau bertanya, siapa yang tinggal di kamar itu? Korban kecelakaan. Sepertinya namanya Lu Huaixiu. Apa lukanya parah? Luka ringan. Yue, aku merasa sangat panas. Nenek aku datang. Yue, terima kasih sudah merawat ibuku. Ini upah harianmu 400. Ambillah. Terima kasih Kak Su. Aku yang akan melanjutkan, kamu istirahat sebentar. Baik. Tuan Lu mengalami kecelakaan, aku seharusnya pergi melihatnya. Nanti aku akan membeli buah-buahan. Kalau tidak cepat keluar, jangan harap bisa bertahan di Jiangcheng. Pergi. Benar-benar keterlaluan. Nyonya tua juga khawatir padamu. Apa ini baunya? Ini obat nyamuk bakar. Baiklah, kamu keluar dulu dan segera urus keluar dari rumah sakit untukku. Dan selidiki penyebab kecelakaan ini. Aku tidak percaya ini semua hanya kebetulan. Baik. Bos, tolong jangan salahkan aku. Ini semua atas permintaan Nyonya tua. Juga saatnya mengakhiri hidup lajangmu yang sudah berlangsung ribuan tahun. Pakailah pakaian yang bagus, datang lagi dalam setengah jam. Tuan Lu, apakah Anda sudah tidur? Tuan Lu. Tuan Lu, apa kabarmu? Jadi kau benar-benar ingin naik ke tempat tidurku, aku beritahu kau. Aku mandul. Tak mungkin aku bisa hamil seumur hidupku. Kau salah perhitungan. Tuan Lu, lihat baik-baik, aku bukan. Apa yang terjadi? Mengapa aku sama sekali tidak punya tenaga? Ada 10 juta di dalamnya, ambil kartu ini. Pergi sana. Aku hanya mendengar kau mengalami kecelakaan mobil, jadi aku datang untuk melihatmu. Mengapa? Sejak pertama kali bertemu aku, kau sudah punya tujuan kan? Mendengar aku mengalami kecelakaan mobil, siapa yang memberitahumu?
Nenekku. Aku sama sekali tidak mengenal nenekmu. Aku bekerja sebagai pekerja rumah sakit untuk membayar uang sekolah. Cukup, aku malas mendengar kebohonganmu. Ambil uang ini. Pergi sana. Kartu sudah diambil, masih bilang tidak menerima uangku. Bagaimana dengan Tuan Lu? Gaji tahun ini semuanya dipotong habis sekarang. Aku akan keluar dari rumah sakit. Tuan Lu. Kartu bank siapa ini? Siapa yang lupa ini pasti? Yang tadi di depan. Yue, akhir-akhir ini kau tampaknya kurus banyak ya? Aku belakangan ini nafsu makan buruk, makan sedikit. Yue, apakah kau hamil? Bukan begitu. Aku mandul. Tidak mungkin aku bisa hamil seumur hidupku. Kau salah perhitungan. Lebih baik kau cepat pergi memeriksakan diri. Nyonya Song, Anda sudah hamil 2 bulan. Bagaimana mungkin hamil? Lu Huaishiu, bukankah kamu mandul? Kau menipuku. Terima kasih dokter, kartu ini pasti milik bos kami Tuan Lu. Jatuh di sini tanpa sengaja. Kartu ini ditemukan di bawah tempat tidur. Barang berharga harus dijaga baik-baik. Baiklah, dikatakan bos, bahwa setelah kejadian itu, dia memberi wanita itu 100 juta. Jangan-jangan 3 bulan lalu wanita itu tidak butuh uang. Nyonya Song, apakah Anda kenal dia? Bisa dibilang kenal, jika kenal maka harus ingat. Saat ini dia sudah hamil 2 bulan. Kondisi tubuhnya sangat kekurangan gizi. Dan juga hipoglikemia parah. Tidak baik untuk bayi di perut. Tidak mungkin dia hamil. Dia masih mahasiswa. Lalu kenapa kalau mahasiswa di beberapa sekolah? Mereka yang menikah dan punya anak, saat kuliah bahkan dapat tambahan nilai. Hamil itu hal yang biasa. Hanya saja, jika begini terus tubuhnya tidak akan kuat. Saya ada sedikit urusan, silakan lanjutkan dulu. Baik, terima kasih dokter. Nona Song. Anda hamil. Siapa ayah dari anak ini? Bukan anaknya. Tuan Dong, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Reaksinya. Kenapa rasanya aku mengenal ayah dari anak ini? Ah, sudahlah, lebih baik ku serahkan kartu ini ke bos Lu dulu. Kalau sampai ketahuan, Nak, apakah kamu bisa tetap tinggal? Nenek saya pulang. Pulang tadi. Keluargamu datang mencarimu. Keluarga. Yue. Kamu membuat kami susah mencarimu. Tuan muda, selamat siang. Bos. Bos. Sudah jam segini bukannya ke kantor mengurus pekerjaan, malah datang ke rumahku, ada apa? Anda salah paham, saya sebenarnya sudah membantu Anda. Menyelamatkan kerugian besar. Apa kerugian besar? Tuan Lu, tolong selamatkan saya. Selamatkan anak Anda. Kamu Song Yue. Tuan Lu, tolong bantu saya. Ayah saya sudah menemukan saya. Mereka ingin membawa saya pulang dan memaksa menggugurkan kandungan saya. Gadis sialan ini berani sekali melompat dari mobil. Kalian cari di sana, aku akan cari di sini, pasti dia belum pergi jauh. Cukup berani juga dia. Tuan Lu, tolong.
Apa uang 1 miliar yang kuberikan tidak cukup? Masih ada akal baru lagi? Anak, aku Lu Huaisiu tidak akan punya keturunan. Sebelum berbohong seharusnya kamu selidiki dulu. Saya tidak berbohong, Tuan Lu 3 bulan yang lalu. Aku benar-benar tidak berbohong, Lu Huaisiu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Sayang, ibu tidak bahagia. Tapi ibu tidak akan merampas hakmu untuk datang ke dunia ini. Aku pasti akan melindungimu. Akhirnya ketemu juga. Manis, ayo pergi. Kalau mau uang kenapa tidak bilang langsung saja masih berbohong? Bocah siapa itu? Hamil beneran atau bohongan nih? Tentu saja bohongan. Bos Lu 3 bulan yang lalu. Orang yang bersamamu bukan Li Fei. Apa maksudmu dengan Li Fei? Bukan kau dan nenek yang merencanakan mengirim Song Yiwei ke kamarku? Dia bilang, dia adalah pekerja rumah sakit, sungguh memalukan. Seorang mahasiswa mana mungkin tahan, membantu membersihkan kotoran orang lain. Bocah apa yang kamu omongin? Dulu, aku dan Xiao Dong mencari salah satu dari 8 kecantikan terkenal Li Fei. Aku sempat berpikir apakah mungkin kamu diam-diam memberinya uang, lalu tidak menghubungi kami lagi. Tidak mungkin, jelas-jelas itu Song Yiwei, aku bahkan sudah memberinya 1000. Bos, kartu ini tertinggal di rumah sakit, dokter baru menghubungiku 2 hari ini. Aku baru saja mengambil kartunya kembali. Bukankah ini kartu yang aku berikan pada Song Yiwei? Aku benar-benar tidak mengenal nenekmu. Aku bekerja sebagai pekerja rumah sakit untuk membayar uang kuliah. Katanya dia hanya ingin baik hati menemuiku. Apakah ada kebetulan seperti ini? Jika bukan kata-kata kalian, apa mungkin? Bos Lu, dia benar-benar pekerja rumah sakit. Hari itu mungkin hanya kebetulan. Ya Tuhan, nenek tua ini tidak mungkin sampai segitunya lupa. Apa maksudnya dengan Song Yiwei? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kamu yakin? Aku sangat yakin aku bertemu dengannya di rumah sakit. Dokter bilang dia kekurangan gizi dan sudah hamil 2 bulan. Anak ini mungkin saja milikmu. Cepat Xiao Dong, cepat. Jangan biarkan calon istri cucuku terluka. Cepat, cepat, cepat. Lepaskan aku. Berani sekali kamu kabur begitu lama, kamu jadi lebih pintar ya. Bahkan sampai hamil. Coba kamu pikir, apa buruknya menikah dengan Wang Mazi? Keluarga mereka termasuk yang cukup kaya di kota ini. Mereka pasti tidak akan menyulitkanmu. Sekarang bagus sekali. Kamu hamil anak orang. Uangnya bisa berkurang separuh loh. Ayah dan ibu inilah anak perempuan baik yang kalian besarkan. Tidak ada apa-apanya dibanding kakakku yang kedua. Yu Hang, ayah dan ibu. Aku akan bekerja keras, aku akan cari banyak uang. Tolong jangan ganggu bayiku. Kamu ini cuma gadis desa, bisa dapat berapa banyak uang? Sudahlah Yiwei. Bukan kami yang tidak baik padamu. Kami juga memikirkan kebaikanmu. Dengarkan aku, buang anak itu. Kembali dan nikahlah dengan Wang Mazi, anggap saja tak terjadi apa-apa. Aku tidak mau. Maafkan aku Song Yiwei. Maafkan aku, ini ada 1000 juta, ambil kartunya. Pergilah. Aku hanya dengar kamu kecelakaan, aku ingin melihatmu kenapa. Aku kira kamu seperti wanita lain. Maafkan aku. Kakak, tolong. Turunlah kamu, cepat turun. Turun. Maafkan aku, sudah cukup. Aku malas mendengar kamu berbohong, ambil uangnya. Pergilah. Maafkan aku. Song Yiwei, tunggu aku. Yu Hang, aku mohon padamu. Kumohon biarkan aku pergi. Seorang anak kecil kamu begitu sayang padanya. Apa yang kalian lakukan? Ini urusan keluarga kami. Kalian tidak tahu anak perempuan saya ini. Dari kecil sudah tidak penurut, bahkan masih berani sama orang lain. Sampai hamil. Bagaimana bisa begini? Juga karena dia tidak menjaga dirinya. Lihat saja sikapnya, jelas-jelas seperti seorang pelacur. Aku Luo Xiufang hidup dengan integritas. Kenapa bisa melahirkan anak perempuan durhaka seperti ini? Hari ini jika aku tidak mengajari kamu sedikit pelajaran,
Kamu tidak akan belajar. Sia-sia saja aku membesarkanmu selama ini. Lu Huaisiu, mengapa kamu tidak percaya padaku? Ibu anak dalam perutnya ini. Segera selesaikan masalah ini. Tidak, jangan. Jangan lukai anakku. Yue, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tetap tidak mendengarkanku. Ibu, aku akan pulang bersamamu. Terlambat. Sepanjang hidupmu dengan seorang anak, akan selalu dihina orang lain seperti sepatu rusak. Aku hanya membantu MU. Ibu, aku juga anak MU. Mengapa kau begitu kejam? Aku melakukannya demi kebaikanmu. Kakak lebih baik sakit sebentar daripada lama cepatlah. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja, ayo. Tidak, jangan. Yue ini akan berlalu dengan cepat, tunggu sampai kita kembali. Biarkan Wang Mazi memasak sup ayam untukmu, agar kamu bisa Jangan. memulihkan tenaga. Lu Huaisiu, tolong selamatkan aku. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menyentuhnya, cari mati. Berani-beraninya kamu menyentuhnya, cari mati. Siapa kamu? Tuan Lu. Maafkan saya. Siapa kamu? Anakku, anakku. Kamu tidak akan apa-apa, percayalah padaku. Dia adalah putriku. Jika kamu ingin membawanya, kamu harus menghadapiku. Pas, Liu. Mereka bertiga tidak boleh ada satupun yang terlewat. Baik. Bagaimana kalian berani memukul orang? Datangkan orang, bawa mereka bertiga ke kantor polisi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Minggir. Anak. Tenanglah, tidak akan ada masalah. Tempat ini tidak bisa dimasuki, harap tunggu di sini. Bos. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah Lu Huaisiu, pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Aku Lu Huaisiu. Saat ini semua direktur dan kepala departemen utama langsung datang ke ruang operasi di lantai 3 untuk konsultasi para ahli. Saya Lu Huaisiu. Saat ini para direktur rumah sakit dan kepala departemen semua segera menuju ke ruang gawat darurat di lantai 3 untuk konsultasi ahli. Pak Lu, ayo kita lihat. Bukankah itu Direktur Zhang? Dia adalah orang nomor 1 di departemen bedah. Di tingkat internasional pun dia termasuk yang terbaik. Orang-orang yang ingin berobat kepadanya bisa mengelilingi kota Jiang beberapa kali. Astaga, Direktur Wang. Dia adalah dokter penyakit dalam paling hebat. Siapa sebenarnya pasien di ruang gawat darurat itu? Sampai bisa membuat begitu banyak dokter hebat terganggu. Pak Lu.
Istriku masa depan Song Yiwei ada di dalam sana. Aku tidak peduli dengan metode apapun yang kalian gunakan. Kalian harus memastikan orang di dalam selamat tanpa cedera. Utamakan keselamatan ibu dan anak, tapi jika harus memilih, utamakan yang dewasa. Baik Pak Lu. Ini sudah 18 jam, kenapa belum sadar juga? Pak Lu biasanya akan bangun dalam waktu 24 jam. Dia sudah sadar. Apa ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Tuan Lu. Anak saya, anak saya. Tenang saja, anakmu tidak apa-apa. Kalian. Syukurlah kamu sudah sadar, kalau kamu tidak sadar-sadar, kami semua bisa dibunuh oleh Pak Lu. Baguslah sudah sadar. Kamu cuma tidur selama 18 jam. Kami menemani kamu selama 18 jam, untungnya tidak ada masalah serius. Cepat suruh mereka pulang dan istirahat. Baiklah, pergilah. Baik Pak Lu. Pak Lu, ketiga orang itu sudah dikirim ke kantor polisi. Jangan marah dulu, mereka berani mempermalukanmu, jadi wajar kalau mereka mendapat pelajaran. Aku tidak berbohong padamu. Maafkan aku, semua salahku, kesalahanku. Aku tidak seharusnya tidak percaya padamu, beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku, maukah kamu pulang bersamaku? Pulang bersamamu. Ya, pulang bersamaku. Menjadi istriku Lu Huaisiu. Aku tidak butuh uang. Anak itu milikku. Aku juga milikmu. Gila-gila, kata-kata romantis macam ini terlalu kuno. Tuan Lu, Anda sangat kaya. Lumayan. Kamu hanya biasa-biasa saja. Kalau begitu aku hanya bisa pergi mengumpulkan sampah. Ayo. Tuan Lu, mungkin sebaiknya aku tidak masuk. Jangan takut. Berhenti. Nenek, apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja pergi untuk bersenang-senang. Ternyata nenek Tuan Lu. Sepertinya dia sangat tidak menyukaiku. Tuan Lu, aku merasa aku tidak cocok di sini. Biarkan aku pergi, aku akan membesarkan anak ini dengan baik. Pergi kemana? Bukan Yue yang harus pergi untuk membersihkan aura buruk, tapi kamu. Nenek. Gadis sebaik ini hampir saja disakiti. Itu semua karena aura burukmu. Silakan lewati mangkuk api untuk menghilangkan aura burukmu mulai sekarang. Jika kau melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab lagi, aku akan melemparmu ke laut untuk membersihkan pikiranmu dengan baik. Apakah anak ini menakut-nakutimu? Lihat wajah kecilnya yang kurus, pasti sudah banyak menderita. Nenek. Anak ini pertemuan pertama kita. Nenek telah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Ayo ikut nenek kemari. Tidak boleh masuk tanpa melewati mangkuk api. Ayo gadis, duduk di sini. Duduklah. Bisa dimulai. Gadis, semua ini adalah sup untuk memperbaiki tubuhmu. Yang ini ginseng. Dan teripang dari Pulau Zhangzi. Serta sarang burung dan jamur perak untuk pembersihan mulut. Mana yang ingin diminum? Aku. Teripang Pulau Zhangzi, bahkan nenek sendiri jarang meminumnya. Hari ini semuanya sudah direbus. Ah, dasar bodoh, bicara apa kau? Yue tersenyum. Nenek Tuan Lu orangnya sangat baik. Aku neneknya.
Bagaimana aku tidak tahu kalau dia baik? Yue berhati baik, selalu membela dia. Ada apa lagi? Ayo ikut aku bangun. Ini adalah barang yang aku beli tahun lalu di pelelangan. Seharga 80 juta. Nenek, jangan-jangan. Ini akan menjadi rumahmu setelah ini hadiah dari nenek untukmu. Kenapa tidak bisa? Pakai ini terlihat bagus. Dan ini gelang emas besar. Bisa dijadikan investasi, pakai saja. Nenek, sudah cukup. Tampak indah dan megah, memang bagus. Lihat, ada mobil ini juga. Lamborghini Maserati, Brabus dan Lincoln ini. Pilih satu yang kamu suka. Nenek, aku tidak punya SIM. Mobil-mobil ini kedengarannya beda banget. Mobil termahal. Bukankah Audi dan Mercedes-Benz yang paling mahal? Ayo. Masih ada 20 sertifikat rumah ini. Sore ini akan dipindah atas namamu, peganglah. 10 kilo batangan emas ini. Nenek sengaja meleburnya untukmu. Nenek, jangan menakut-nakuti dia baru keluar dari rumah sakit. Aku akan membawanya istirahat sebentar di lantai atas. Aku masih punya banyak hal lain. Nyonya tua. Apa Anda masih butuh menantu perempuan? Bagaimana dengan aku? Jika kamu benar-benar bisa memberiku cucu buyut, boleh juga. Nyonya tua, aku dengar teknologi di luar negeri sangat canggih loh. Aduh. Cepat-cepat, aku harus mendengarkan di balik dinding. Pilih saja sesuka hatimu. Baiklah. Yang ini saja. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Ini adalah Kamarku. Tuan Lu, aku sama sekali tidak pernah ingin mengambil barang-barang keluargamu dan aku tidak ingin mendapatkan apapun. Kamu tidak perlu merasa bertanggung jawab padaku hanya karena perasaan. Song Yiwei, aku hanya akan mengatakannya sekali. Meskipun kita jarang bertemu, tapi aku menyukaimu. Mungkin kamu tidak percaya. Tapi aku tidak akan menikahi wanita yang tidak aku sukai hanya karena 10 anak. Tentu saja kamu tidak perlu khawatir. Mungkin kamu tidak menyukaiku, tapi aku yakin suatu hari nanti, kamu akan jatuh cinta padaku. Aku tidak punya apa-apa. Saya berasal dari desa. Lalu apa? Saya bisa tinggal. Tapi ada satu hal saya harap kamu bisa setuju. Saya ingin belajar. Saya bisa mempekerjakan tutor terbaik untukmu, kamu bisa belajar apa saja. Saya belajar jurusan komputer, saya ingin melanjutkan. Saya tidak mau jadi beban, saya mau mengandalkan diri sendiri. Tidak mungkin, sekarang kamu sedang hamil. Pergi ke sekolah sangat tidak nyaman. Saya akan menjaga anak ini baik-baik. Tidak bisa, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Tuan Lu. Tuan Lu, terima kasih. Di sekolah banyak orang, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Bahkan ucapan terima kasih yang berarti pun tidak ada. Dongwang, pergi bicaralah dengan Universitas Jiangcheng tentang investasi dan minta mereka merawat Yiwei. Tapi jangan terlalu mencolok. Saya takut anak kecil itu merasa tidak bebas. Ya. Dibebaskan dengan jaminan, saya tahu. Bos Lu dan keluarga Song bertiga dibebaskan dengan jaminan. Sementara abaikan mereka. Jika mereka datang mengganggu anak kecil lagi, maka kita hancurkan semuanya. Tidak akan bangkit lagi. Ngomong-ngomong, selidiki keluarga Song. Apa ada orang tua di dunia ini yang akan mendorong putri kandungnya ke dalam kobaran api? Ya.
Bukan satu Song Yue. Bisa membuat kalian dikirim ke kantor polisi. Anak baik kami juga tidak menyangka. Munculnya Cheng Yaojin. Uang di rumah semua digunakan untuk menyuap. Untuk mendapatkan tempat di Universitas Jiangcheng. Kami juga tidak punya cara lain. Kak, mobil ini dari mana? Minggir-minggir, jangan sentuh, jangan sentuh. Mobil ini mahal, saya sewa. Memang sudah banyak anak orang kaya di Universitas Haicheng. Jika saya bisa bergaul dengan mereka, maka keluarga Song kita pasti akan makmur. Anak perempuan ayah yang mempermalukanmu. Kalau bukan karena gadis sialan itu, perutnya tidak akan hamil juga. Sudahlah, kalau tahu mempermalukan kurangi keluar dan mengganggu. Hari ini saya sebenarnya mau melapor di sekolah. Tiba-tiba telepon dari kantor polisi, saya harus membayar jaminan untuk kalian. Benar-benar membuang waktu. Dan untuk Song Yue cepat selesaikan. Kak, tenang saja, aku pasti akan mencari tahu siapa pria itu. Ya baiklah. Aku masih harus melapor di sekolah. Apapun masalahnya kita bicarakan nanti. Aduh. Kepalaku masih bengkak. Kalau aku menemukan gadis sialan itu, aku takkan melepaskannya. Yuhang, bukankah kamu punya beberapa teman di kota? Pergi cari tahu, tenang saja, dia pasti tidak bisa melarikan diri dari genggaman kita. Kali ini akhirnya aku bisa belajar dengan baik. Hari ini Bos Lu menginvestasikan jutaan dolar untuk menjaga Nona Song dengan baik. Nanti saat orangnya datang, kalian harus menjaga dengan baik. Buat dia merasa hangat seperti di rumah sendiri. Mengerti tidak? Mengerti, Pak Pembimbing? Bos Lu dari grup Lu Huaisiu. Dia sudah lama sendiri. Sekarang ternyata dia memiliki orang yang disukai. Apa daya dibandingkan dengan orang lain, hanya membuat frustrasi. Ada orang yang memang beruntung sejak lahir. Chan-chan, kamu hanya iri. Perusahaan besar seperti grup Lu jauh lebih unggul daripada keluargamu. Kalau bisa menjalin hubungan baik dengan Nona Song, mungkin keluargaku akan makmur. Bukankah Tuan Lu bilang untuk tidak mengungkap identitasku? Lalu kenapa masih ada orang yang dikirim untuk menyambut? Halo, Anda adalah... Aku adalah... Pembimbing, apakah mobil sport itu milik Nona Song? Mobil sport. Mobil sport. Kenapa dia? Apakah Anda bernama Song? Orang tua membayar banyak uang hanya untuk mendapatkan tempat di sekolah. Apakah mereka terlalu banyak uang? Sampai mereka begitu manja padaku. Aku Song Yuking. Benar-benar bernama Song? Song Yuking, kenapa kamu di sini? Ternyata kalian saling kenal. Tidak kenal pembimbing, aku Song Yue. Boleh tahu di mana tempat pendaftaran? Kamu juga bernama Song? Pembimbing, kenapa ada dua orang bernama Song? Siapa Nona Song? Kepala sekolah. Cepat dan sambut. Nona Song. Ini adalah grup Jiangcheng Lu. Hati Bos Lu. TAPI saya telah minai bankin pilihan judikasi sekolah kami. Cepat, jangan abaikan orang lain. Untuk seluruh departemen komputer, nama keluarganya Song. Aku siap sekarang. Cepat-cepat. Menurut saya pemandu pasti mobil sportnya. Seberapa sesuai dengan identitas Nona Qianjin? Selain itu, bagaimana bisa ada Nona Qianjin? Apakah orang biasa? Ya, pemandu. Song Yue benar. Kau pergi sendiri. Nona Bos Lu telah menjelaskan kepada kami. Mari jaga dirimu. Bos Lu dari grup Lulu. Ya, Bos Lu menyumbangkan ribuan ke sekolah kami. Pasti untukmu. Kelompok orang bodoh ini benar-benar mengenalku. Jiangcheng bisa bergidik. Orang di Lu Huaisiu. Tapi itu terlalu nyaman. Aku bertindak di sekolah. Kau mengakui bahwa dia bukan. Siapa bilang aku bukan? Song Yue adalah putri dari pelayan saya. Jangan terlalu berlebihan. Pembantu? Dia dikirim oleh Bos Lu untuk menjagaku. Beraninya kau berpura-pura tidak mengenalku. Song Yuking, kenapa kau tak tahu malu? Apa yang kau katakan?
Song Yue, aku memperingatkanmu. Tamparan ini untuk membuat Anda sadar identitas Anda sendiri. Dan bertemu di sekolah, aku ingat jalan memutar. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu dari sekolah. Song Yue, jangan memaksaku. Biarkan orang tua datang ke sekolah. Ingin mengatasi Firewall, itu tidak mudah. Apa yang bisa menyerap Firewall hari ini? Sudah bagus PR hari ini. Ini adalah Firewall pertama yang saya buat. Siapa yang mau mencoba? Yuking, bos lu memiliki perusahaan sebesar itu. Pasti banyak orang berbakat di bidang komputer. Kamu pasti juga sudah belajar kan? Lumayanlah. Yuking, ayo naik dan tunjukkan kemampuanmu. Siapa sih yang bisa begitu? Aku tidak bisa, guru. Song Yuking bisa. Song Yuking, kamu coba. Apa kamu benar-benar bisa? Kalau tidak bisa, ganti orang lain. Guru Yuking pasti bisa. Dia adalah wanita luhur, sudah pasti bisa melakukannya. Semangat ya Yuking. Song Yue, kenapa kamu tertawa? Tidak apa-apa, bukankah aku sedang menunggu kamu menyelesaikan tugasmu? Hal semudah ini tentu saja aku bisa. Lagi pula kamu anak pelayan, apakah kamu bisa? Guru Song Yue sangat percaya diri. Pasti sudah bisa, bagaimana kalau dia mencoba? Ah, sudahlah, Song Yuking ini tidak enak untuk disinggung. Song Yue, kamu coba. Firewall sekompleks ini. Song Yue, kau bisa membukanya? Menurutku ini hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Masih ingin bersaing dengan Yuking? Apakah kamu punya kualifikasi? Song Yue minta maaf sekarang padaku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Guru mengajarkan dengan cara yang mudah dipahami, lagi pula Firewall ini tingkat dasar sangat sederhana. Ini bagaimana mungkin? Song Yue, kau lebih cepat dari yang aku perkirakan. Kamu benar-benar berbakat sekali. Terima kasih, guru. Pulanglah. Hem. Sialan, Song Yue sengaja membuatku malu ya. Minggir. Biar Yuking kita pergi tanpa malu-malu. Aku tidak apa-apa. Song Yue, sepertinya peringatanku. Kamu sama sekali tidak mendengarkannya ya? Song Yuking yang palsu selamanya tetap palsu. Tidak akan menjadi nyata. Kamu. Bagus sekali, Song Yue berani melawanku. Hei, ikat dia. Lepaskan. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Atau, bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang menarik? Song Yuking, apa yang kamu rencanakan? Bukankah kamu merasa bangga? Baiklah, mari kita mainkan sebuah permainan yang menarik. Bagaimana menurut kalian semua? Jalan? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Mengapa kamu kembali sendirian? Di mana istriku? Dia belum kembali 1 jam yang lalu. Aku sudah mengirim orang untuk menjemputnya. Tidak ada cepat telepon. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Apa orangnya sudah dijemput apa? Tidak dijemput.
Nenek, aku akan pergi ke sekolah. Bos, aku ikut denganmu. Song Yuking kita adalah kakak beradik. Apa yang kamu omongkan lagi, Song Yue? Aku lihat kamu tidak tahu diri, ayo datanglah. Tahan dia untukku. Yuking, apa yang ingin kamu lakukan? Orang seperti dia seharusnya diberi pelajaran. Apa yang bisa dilakukan mudah saja. Angkat dia untukku. Song Yuking jangan bertindak sembarangan. Yuking, ini panah sungguhan? Kalau tidak berani minggir, tapi besok apakah kamu masih bisa tetap tinggal di Jiangcheng itu tidak pasti. Yuking, apakah ini akan menyebabkan masalah? Jangan takut, kalau ada masalah aku yang akan menanggungnya untukmu. Bagaimana kalau begini? Panah pertama ini akan kuserahkan padamu untuk menembak. Dia menipumu, dia bukan orang dari Lu Huaisiu. Aku yang sebenarnya, dia Song Yuking adalah adikku Song Yue. Masih berani bicara sembarangan? Kalian percaya padaku, kalau tidak percaya bisa memeriksa. Dia Song Yuking adalah adikku Song Yue. Mereka semua menipumu. Yuking katanya. Kamu benar-benar percaya padanya, aku percaya padamu. Ada orang yang memiliki mulut dan suka bicara sembarangan, jangan kira aku begini akan melepaskanmu, tahan dia baik-baik. Tidak, aku tidak bisa terjadi apa-apa. Aku masih punya bayi Yuking. Aku mohon lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan muncul di depanmu lagi. Terlambat. Perutmu. Anak perempuan ayah telah mempermalukanmu. Kalau bukan karena anak perempuan itu perutnya mengandung anak, tidak akan. Song Yue, jadi kamu hamil? Tidak, aku tidak. Maksudku, perutmu kenapa akhir-akhir ini membesar? Ternyata sudah ada. Sudah ada. Baru masuk sekolah sudah hamil. Kelihatannya begitu polos. Tak disangka ternyata anak yang manis. Yuking, tolong lepaskan aku. Ternyata benar ya. Siapa ayah dari anak di perutmu? Aku mengerti sekarang kenapa kamu tidak mau menikahi Wang Mazi. Ternyata bermain-main begitu liar di luar. Anak-anak itu adalah Lu Huaisiu S. Hei, kalian dengar tidak? Dia bilang ayah dari anak itu adalah Lu Huaisiu. Song Yue, aku hampir saja percaya padamu. Apalagi Lu Huaisiu itu. Apakah kamu tahu siapa Lu Huaisiu itu? Betul, dia adalah dewa di Jiangcheng. Dengan sekali gerakan, jari bisa menghancurkanmu 10 kali. Kalau tidak percaya, cek sendiri, aku tidak berbohong. Sayang sekali, Yue. Aku tadinya ingin melepaskanmu, tapi kamu tidak menghargai kesempatan ini. Siapa suruh aku begitu baik hati? Bagaimana kalau begini? Melihatmu memohon padaku begitu lelah, aku juga tidak tega menyakitimu. Mungkin lebih baik kamu lagi pula di perutmu. Juga sesuatu yang tidak jelas bapaknya. Song Yuking, kamu gila. Ini melanggar hukum. Cukup omong kosongnya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan anakku? Bagaimana? Lalu kamu berlutut dan ketuk kepalamu 3 kali untukku. Mungkin aku akan bersedia melepaskanmu. Sekarang kemungkinan kabur sangat kecil. Musuh banyak, aku harus mencari kesempatan untuk mendekati Song Yuking. Song Yuking. Walaupun aku bersujud 10 kali, kamu tetap tidak akan melepaskanku kan? Pintar juga ya, tapi apa gunanya? Tetaplah bertahan ya. Liu Sue. Kejar dia. Song Yue, aku sudah melihatmu. Cepat keluar. Tuan Lu, di mana kamu? Apakah kamu akan sadar bahwa aku hilang? Bos Lu dari rekaman. Nyonya Song dibawa ke hutan ini. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Yue. Pastikan dia selamat tanpa kurang suatu apapun. Baik. Zhang Qiao, kamu pergi ke sana. Wang Lili, kamu pergi ke sisi lain. Huang Ken, Liu Sue, kalian berdua pergi ke belakang. Jika bisa menangkapnya, aku pasti tidak akan mengabaikan kalian.
Aku mendengar sesuatu. Di sana, ayo pergi. Tertipu. Dia di sana. Song Yue. Tuan Lu. Cepat lari. Apa kamu baik-baik saja? Orang-orang itu jangan sampai ada satupun yang lolos. Lupakan. Jika aku terlambat datang hari ini, maka hari ini kamu. Tuan Lu, dia adikku. Adikmu. Kamu hanya memanfaatkan cintaku padamu. Mundur. Yuking tadi siapa itu? Apakah Song Yue benar-benar mengenal orang penting? Tidak mungkin, siapa lagi dia? Bukankah wanita itu sedang hamil? Harusnya ayah dari anaknya Yuking. Aku takut apa sih sebenarnya. Sudahlah, hari ini. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, cepat turun gunung. Apa ini, bagaimana bisa begini? Bicaralah. Istrimu di sekolah dipermalukan. Apa ini? Dipermalukan oleh siapa? Siapa yang berani mempermalukan istriku? Berani sekali mereka. Istriku, tunggu ya, nenek akan balas dendam untukmu. Nenek, aku baik-baik saja. Teleponnya tidak diangkat, sepertinya dia lupa kalau ponselnya rusak. Nenek luangkan waktu untuk membawanya membeli ponsel baru. Baik. Sudah, pergilah istirahat dulu biar aku yang mengurus ini. Nanti turun aku kasih kamu sesuatu. Baik. Kemarilah. Tuan Lu, maafkan aku. Membuatmu khawatir. Tuan Lu, apakah kamu marah? Jika aku tidak datang hari ini, mungkin nyawamu tidak akan terselamatkan. Saya yakin kamu pasti akan datang. HMPH begitu yakin. Di mata mereka kamu itu dewa. Dewa bisa melakukan segalanya. Tanganmu dingin, apa kamu ketakutan? Tunggu sebentar. Bocah, tunggu dulu. Nenek, Ayo pakai ini. minyak kehamilan buat apa ini? Dasar kampungan cewek, kalau hamil tuh. Harus pakai minyak ini biar nanti enggak ada stretch mark di perut. Cara pemakaian harus profesional. Kalau enggak bisa aku suruh pelayan aja. Enggak usah, aku yang lakuin aja. Oke juga, nanti aku kirim video buat kamu. Pelajari dengan baik ya. Tuan Lu, Ambil. makasih. Duduk. Tuan Lu, kamu mau ngapain? Diam.
Orang yang tubuhnya dingin cocok untuk berendam kaki saat hamil, agar bisa tidur nyenyak di malam hari. Kenapa? Kenapa kamu begitu peduli padaku? Apa karena anak ini Tuan Lu? Apa kamu baik sama aku cuma karena anak ini? Kenapa keluargaku yang selalu kupikirkan dan sudah bertahun-tahun aku berkorban, malah ingin membunuhku? Apa aku salah? Song Yiwei, kamu tidak salah. Benarkah? Apa kamu tahu kenapa mereka begitu memusuhi kamu? Keluargaku punya 3 bersaudara, aku anak sulung. Adik kedua Song Yu King. Adik ketiga Song Yu Hang. Waktu kecil aku sangat berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan orang tua. Tapi yang mereka katakan cuma satu. Buat apa punya anak sepertimu? Pak, aku dapat 100 di ujian. Pergi. Ibu, aku dapat 100 di ujian. Apa gunanya bisa buat beli makan? Cuma dapat 100 doang. Pergi kerja. Waktu kecil keluargaku setiap bulan, setidaknya aku bisa makan paha ayam sekali. Tapi ada hanya 4 paha ayam. Sedangkan di rumah kita ada 5 orang, aku tahu itu. Aku adalah kakak perempuan, jadi aku harus memberikannya pada mereka. Tapi aku sudah berusaha keras. Tapi kenapa ayah dan ibu hanya menyukai adik laki-laki dan adik perempuan? Kenapa kalian menukarku dengan uang? Aku bukan alat. Aku ingin sekolah. Aku ingin menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri. Tapi, kenapa mereka bahkan tidak memberiku kesempatan seperti ini? Mereka tak mau memberikannya padaku. Sudahlah, jangan menangis, mereka tidak pantas. Aku hanya ingin diakui sekali saja. Sekali saja. Tapi bagaimana jika mereka bukan keluargamu? Apa katamu? Ini semua informasi tentang keluarga Song kalian. Orang tua yang sekarang adalah pamannya dan istri pamannya. Orang tuamu yang sebenarnya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, dan kompensasi dari kecelakaan itu, semua telah dimakan oleh Song Fugui dan Luo Xiufang. Kecelakaan itu kemungkinan besar direncanakan oleh mereka. Apakah benar begitu? Jika kamu mau, aku bisa membantu menyingkirkan mereka. Membuat mereka lenyap dari duniamu. Ayah dan ibu pasti sangat mencintaiku. Ya, Mereka pasti sangat menyayangiku. Kalau mereka masih hidup, aku pasti akan sangat bahagia. benar. Luo Xiufang dan Song Fugui telah membohongiku. Selama bertahun-tahun mereka menipuku. Sudahlah, jangan menangis. Lu Huaixiu. Aku sangat sedih. Aku tak mau menangis. Tapi aku tak bisa menahan diri. Mulai sekarang aku ada nenek. Dan bayi dalam perut kita. Kamu bukan sendirian. Kamu bilang aku bukan manusia, kamu yang bukan manusia. Kok bisa-bisanya kamu mulai berdebat soal kata-kata? Sudah, jangan menangis, biar aku yang menyelesaikan ini. Apa masih kasihan? Lu Huaixiu. Apakah kamu menyumbang ke sekolah kami? Hanya beberapa puluhan juta saja, tidak seberapa. Untuk diriku. Lagi pula aku bukanlah orang kaya yang bisa membeli apapun. Song Yu King menyamar sebagai diriku, berkeliaran dengan sombong di sekolah. Aku tidak akan menahan diri lagi. Tuan Lu, bulan depan adalah perayaan ulang tahun Universitas Jiangcheng. Bisakah kau membantuku sebuah permintaan? Apa keuntungannya? Baik, aku setuju. Yue, kemarilah. Nenek, ada apa ini? Bu menantu, pilihlah satu. Nenek, begitu banyak ponsel. Apa kau ingin berganti profesi? Berganti menjadi penjual piramida.
Sialan. Yue, sebelumnya ponselmu hilang. Kami juga tidak memperhatikan, hampir saja terjadi sesuatu padamu. Ini semua adalah ponsel model baru, aku suruh mereka membeli semuanya, pilih saja sesukamu. Jika tidak, ganti setiap hari dengan yang baru. Tidak, satu saja cukup. Satu mana cukup, dua. Keberuntungan datang berpasangan dua. Tidak. Nenek, kau tahu jenis orang seperti apa yang butuh 2 ponsel? Seperti apa orangnya? Orang yang memiliki kemungkinan besar selingkuh. Lalu kenapa? Lebih baik nenek pikirkan sendiri, aku minta cuti beberapa hari. Menemani Yue ke sekolah, ayo pergi. Pengurus rumah tangga. Mengapa orang yang punya 2 ponsel mudah selingkuh? Mungkin itu yang disebut ponsel cadangan. Yuking, minggu depan ada perayaan ulang tahun sekolah. Katanya mengundang Lu Huaisiu dari grup Lu. Sangat normal Huaisiu melakukannya untukku. Memberi donasi jutaan ke sekolah. Yuking sangat iri padamu. Lu Huaisiu jarang muncul apalagi melakukan kontak. Yuking, nanti bisakah kau memperkenalkanku? Perusahaan keluargaku bergerak di bidang properti. Perusahaan keluargamu terlalu kecil. Tapi tidak masalah, nanti aku akan memperkenalkanmu. Lu Huaisiu akan datang ke perayaan ulang tahun sekolah. Pada saat itu perhatikan untuk tidak mengungkapkan identitas Anda. Itu bukan Song Yue? Kenapa dia punya wajah aneh, siapa orang di sampingnya? Itu tidak diselamatkan. Orang itu di Song Yue? Sepertinya saya menemukan seorang penolong. Saya menemukan seorang penolong, dan mengapa itu bukan sampah? Song Yuking, aku bisa bahagia. Tapi kalian semua pembohong untuk menenun kebohongan besar. Mulai sekarang, aku tidak akan menelannya lagi. Song Yue, kau berani. Kau berani memukulku. Tidak cukup tamparan yang kau lakukan. Huang Ken, beri aku pelajaran. Anak-anak sangat lucu ketika mereka marah. Anda, kau tahu siapa aku? Tapi yang aku tahu adalah jika kau berani, Anda hanya akan menjadi orang mati. Song Yue, aku akan pergi denganmu. Takut mati. Aku punya kaki yang lembut. Tidak mudah untuk bermain. Momentum tidak bisa hilang. Dan itu bukan salahku. Tapi saya kira dia tidak bisa menebak 3 kali dengan menjepit pintu. Berdiri di depan mereka. Ini bos Lu dari grup Lu yang bermartabat. Song Yue. Mengapa saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda sejak saya masih kecil? Ternyata kau cemburu padaku. Anda tidak perlu lebih rendah dari saya. Cemburu padamu, Song Yue. Kau punya masalah dengan otakmu. Mengapa pria itu adalah teman baikmu? Sekarang mulai belajar untuk membuka kaki, untuk merayu pria. Kau punya amnesia. Lupa dalam sekejap mata. Song Yue, aku memperingatkanmu. Tubuhmu adalah darah dari keluarga Song kami. Anda tidak disukai sejak kecil. Hanya orang tua saya dan Yu Hang yang ada di hati saya. Jika kau berani bicara lagi, aku ingin orang tua membawamu kembali. Biarkan kamu menikah dengan Wang Mazi. Hanya Anda dan Song Yu Hang yang tertekan. Karena aku memang bukan anak perempuan keluargamu. Penasaran kenapa tenagaku sebesar ini? Dulu saat kamu dan Song Yu Hang bermain-mainan, aku sedang bekerja di ladang kalian melompat tali karet. Aku sedang membelah kayu. Aku tidak melawan, karena aku merasa keluarga seharusnya tidak seperti ini. Tapi, saat kamu ingin membunuhku dan anakku, hubungan kita sudah berakhir sepenuhnya. Song Yuking, aku tidak akan terus-menerus dimanfaatkan olehmu. Song Yue, tunggu saja. Bersantai dulu. Cuma omongan keras biasa.
Sudah bertahun-tahun aku tidak ke kantin mahasiswa. Mari bernostalgia dengan masa mudamu. Baiklah. Aku angkat telepon. Aku pergi ambil makanan. Gadis kartumu tidak ada uangnya. Tidak mungkin. Awal semester Lu Huaishu mengisi 200 untukku. Aku belum sempat menggunakannya. Ini bukan kartuku. Mau makan atau tidak? Banyak orang menunggu. Tidak punya uang, cepat minggir. Maaf, aku salah ambil kartu. Salah ambil kartu. Bohong begini saja bisa keluar. Sekolah ini benar-benar kecil ketemu lagi denganmu. Song Yue, kukira hidupmu seberapa baik. Satu kartu makanan bahkan tidak ada uangnya. Makanan di kantin ini hanya belasan sampai 20 yuan saja. Bahkan beberapa yuan saja tidak ada. Song Yue, apa kamu tidak malu? Pintar belajar apa gunanya tetap saja tidak punya uang. Orang miskin yang menyedihkan. Tidak punya uang tapi masih berani datang ke kantin mempermalukan diri. Apa suamimu tidak memberi uang padamu? Apa dia juga orang miskin yang menyedihkan? Song Yuking, senyummu begitu lebar. Apa tidak pernah terpikir kalau kartu ini milikmu? Tidak mungkin. Masih berpura-pura. Yuking, kita ini orang dari bos Lu. Kalau bukan kartunya juga kosong. Benar, Yuking, kita ini. Seluruh tubuhnya pakai barang bermerek. Satu item aja cukup buat makan di kantin selama beberapa tahun. Kartu ini sistem nama asli, cek saja langsung tahu. Coba kamu periksa kartu ini masih punya muka untuk memeriksa. Song Yue, kalau kamu berpikir seperti itu, mempermalukan diri di depan umum, baiklah. Akan kubuat kamu puas. Bu, mesin ini milikmu. Bisakah kamu periksa siapa pemegang kartu ini? Bisa. Sejak kapan Universitas Jiangcheng kami punya orang yang bahkan tak mampu makan? Bukankah itu Song Yuking? Konon katanya dia adalah orangnya bos Lu dari grup Lu. Bos Lu begitu kaya pasti sudah mengisi saldo puluhan ribu kan? Menurutku wanita di sana hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Song Yue, apakah kamu melihatnya? Di mata mereka, aku adalah nyonya bos Lu yang tinggi dan mulia. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Song Yuking, hari ini topeng aslimu tidak bisa tersembunyi lagi. Bu, tolong periksa siapa pemegang kartu ini. Berapa saldo di dalam kartu ini? Saldo kartu 02 yuan. Harap segera isi ulang pemegang kartu. Song Yue, apa kamu tidak malu? Hanya ada 02 yuan di kartumu. Song Yuking. Ini kartu Song Yuking. Yuking, kartu ini milikmu ya? Yuking, jangan bilang kalian benar-benar salah ambil kartu. Tidak mungkin. Bu, apa kamu salah dengar? Hei nona kecil, ini pengumuman dari mesin, aku tidak salah dengar-dengar. Saldo kartu 02 yuan, harap segera isi ulang. Pemegang kartu Song Yuking, sudah dengar? Sekali lagi. Saldo kartu 02 yuan, harap segera isi ulang. Pemegang kartu Song Yuking. Song Yuking, sudah dengar kan? Cukup. Yuking, apakah kartumu benar-benar kosong? Tidak punya uang itu hal biasa, lupa isi ulang saja kan? Biarkan aku malu sekali lagi. Song Yue, aku tidak percaya kamu punya uang. Song Yue, kartuku tidak ada uang. Itu karena pelayan rumahku lupa mengisi ulang. Dan kamu? Kartumu ini berapa banyak isinya? Apakah ada cukup uang untuk satu kali makan? Aku baru saja mengisi 200 dan belum habis. Bu, berikan yang paling mewah. Baik, totalnya 30. Transaksi sukses sebesar 30. Sisa saldo. Cuma isi 200, kamu malu tidak? Betul, cuma 200 ribu. Kamu masih enak-enak saja sombong di sini. Saldo 199 juta. 9.970 yuan, berapa banyak? 199 juta. Huaishu bilang isi 200 itu 2 juta. Jangan bicara 4 tahun kuliah, 40 tahun pun tidak akan habis sebanyak ini. Wanita ini, mana mungkin punya 2 juta? Bu, mesinmu bermasalah ya? Teman Song Yuking kan? Mungkin telingamu yang bermasalah. Aku lihat telingamu memang tidak berfungsi baik. Saldo dalam kartu 199 juta. 9.970 yuan. Pemegang kartu Song Yue. Saldo dalam kartu 199 juta. 9.970 yuan pemegang kartu. Yuking, kamu selalu bilang kamu orang dari bos Gu. Tapi kenapa uangmu lebih sedikit dari anak pembantu di rumahmu? Jangan-jangan bohong tidak bisa. Tidak boleh mereka tahu aku tidak punya apa-apa.
Song Yue, kamu anak pembantu di rumah kami. Uang ini apakah kamu mencurinya? Masih berpura-pura kaya tidak lelah? Apakah kita benar-benar tertipu wanita ini? Yuking, kamu Song Yue berani sekali menyiramku. Kakimu terlalu panjang. Bagaimana bisa salahkanku? Kamu, Kamu tidak apa-apa kan? Sayang sekali paket mewah yang kubeli. 30. Barusan kamu menjulurkan kakimu ingin menjatuhkan Yue nasi di lantai ini. Silakan kamu bersihkan. Yuking, kamu sudah bekerja keras. Bu minta 2 paket termewah. Yuking, kamu mau? Mau apa? Yuking, apakah kamu benar-benar ada hubungan dengan bos Lu? Bulan depan adalah perayaan sekolah, kepala sekolah bilang akan mengundang Huaisiu. Nanti pasti akan tahu. Yuking, kalau di depan bos Lu, bicaralah baik-baik. Betul, tenang, tidak akan rugi kalian. Kalau Lu Huaisiu benar datang ke perayaan sekolah, nanti aku cari cara. Bisa dapat foto dekat dengan Lu Huaisiu. Perkara ini pasti terbukti. Song Yue, kau tak akan bisa sombong beberapa hari lagi. Bukankah aku sudah bilang cari tempat yang lebih tersembunyi? Mengapa langsung ke sekolah Yuking? Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak punya uang? Mudah saja. Suruh Wang Emazi tambah mahar. Kak, orangnya sudah hilang. Apa gunanya uang? Menurutku kalian semua tidak berguna sama sekali. Sekarang Song Yue masih tenang-tenang saja mengikuti pelajaran di sekolah. Benar. Dia sekarang setiap hari di sekolah melawanku, tuan tua. Aku bilang dulu jangan menyimpan bocah sialan ini. Tapi bukannya kamu yang bilang membesarkannya supaya bisa melayani keluarga kita. Aku dan kamu. Ah, sudahlah, sudahlah. Bulan depan adalah perayaan sekolah, saat itu kalian cari waktu. Bawa dia pergi dariku, aku tidak pergi. Jika dia menikah dengan Wang Emazi, wanita ini siapa lagi yang akan mau dengannya? Pasti Song Yuking yang merencanakan sesuatu padaku. Minyak kehamilan itu malam ini harus digunakan. Kalau tidak digunakan nanti sudah terlambat untuk menggunakannya. Mengerti nenek. Dasar anak tak berguna. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada. Tuan Lu, Berapa kali kukatakan panggil aku Huaisiu? Huaisiu. Apa ini? Minyak kehamilan nenek berulang kali mengingatkan. Bilang harus dioleskan padamu. Aku belajar teknik pijat beberapa hari ini, berbaringlah. Aneh. Mengapa detak jantung begitu cepat? Perut sudah baik. Lu, apa yang akan kau lakukan, Huaisiu? Minyak kehamilan harus dioleskan di perut, dada, ketiak, serta beberapa bagian paha. Kalau tidak, atau aku cari pelayan untuk mengoleskanmu. Huaisiu. Aku hanya tidak terbiasa dengan orang asing menyentuhku. Yi Wei. Huaisiu bukan orang asing. Nenek, Yue, ayo cepat makan sarapan. Aduh, leher ini kok merah banget. Padahal udara lagi dingin. Jangan-jangan ini gigitan nyamuk. nenek ini memang gigitan nyamuk. Aku dari kecil emang mudah diincar nyamuk. Aduh, di sini juga ada sebesar ini.
Aduh, nyamuk ini benar-benar jahat, segede ini bekas gigitannya. Next sekolahku ada perayaan ulang tahun ke-40. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati, pelan-pelan nak. Nenek, aku juga pergi dulu. Pengurus, Nyonya tua. segera hubungi tim khusus pembasmi serangga dan nyamuk yang profesional. Ada nyamuk di villa kita. Lihat cucu menantu perempuan kita digigit begini. Ya. Cepat pergi. Ini semua salahmu, nenek sudah salah paham. Begitu memalukan. Cepat-cepat aku dengar hari ini bisa ketemu. Legenda bisnis Lu Huaishiu. Kalau aku bisa masuk grup Lu setelah lulus, aku bisa mimpi sampai bangun-bangun. Bayangkan kalau mereka tahu legenda bisnis ini ada di sisiku, apakah mereka akan terkejut sampai melompat? Ayo. Hari ini banyak banget orang di acara ulang tahun sekolah. Banyak yang datang karena mendengar namanya. Lu Huaishiu jarang muncul di depan umum. Hari ini dia muncul. Banyak orang gak bakal ngelewatin kesempatan ini. Tentu saja dia itu idolaku. Yuking bisa bantu aku. Minta tanda tangan bos Lu? Gampang banget. Bukannya itu Song Yue. Ayo. Song Yue, kamu masih berani datang ke acara ulang tahun sekolah? Jangan-jangan kamu mau ketemu Huaishiu. Kaki ini milikku, aku mau datang ya datang. Beneran gak punya malu? Dulu bilang dirinya. Baru pacarnya bos Lu? Hasilnya. Bawa cowok lain. Tenang-tenang. Kalau kamu peduli harga diri, satu tamparan buat kamu di wajah. Kamu selalu bisa bangkit kembali. Apaan sih kamu tajam banget? Tajam sekali, aku pernah digigit anjing gonggong. Song Yue, aku bilang padamu. Hari ini Lu Huaishiu akan datang. Nanti aku pasti akan memberitahunya. Kamu berpura-pura jadi wanita dia. Siapa yang tidak bicara dia cucu? Kamu, Kepala sekolah sudah keluar, duduk dulu. Yuking, apakah kepala sekolah sedang melihatmu? Dia menyuruh kita menjemputmu, dia pasti tahu identitasmu. Ternyata Yuking tidak menipu kita, Yuking. Nanti kamu harus memperkenalkan kita pada bos Lu ya. Bilang aja itu hal kecil. Pertama-tama selamat datang semua untuk berpartisipasi. Perayaan ulang tahun sekolah tahun ini. Hari ini adalah Universitas Jiangcheng kita. Ulang tahun ke-30. Hari yang penuh sukacita. Jadi perayaan ulang tahun sekolah tahun ini. Kami beruntung mengundang seorang tokoh spesial. Dia adalah Lu Huaishiu dari grup Lu. Bagus sekali akhirnya bisa bertemu idola saya. Astaga, langkah kakinya saja bisa membuat seluruh Jiangcheng bergoyang, bos Lu. Setelah lulus aku ingin wawancara di perusahaannya. Apa yang kalian pikirkan? Minimal-minimal di perusahaan itu butuh gelar master. Grup Lu adalah salah satu dari 100 besar dunia. Yuking, di mana bos Lu sekarang? Apakah dia ada di belakang panggung? Aneh. Munculnya seseorang seperti Lu Huaishiu harusnya bisa menyebabkan sensasi besar. Tapi hari ini belum terlihat. Apa ada yang melihat orangnya? Tentu saja di belakang panggung. Bos Lu telah berinvestasi beberapa juta untuk sekolah. Hari ini akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Hari ini adalah perayaan sekolah, jangan sampai ketahuan. Selanjutnya, kami dengan hormat mempersilakan pemilik grup Lu. Lu Huaishiu. Yuking akan keluar. Tuan Lu. Silakan Tuan Lu naik ke atas panggung. Apakah Lu Huaishiu ada di kursi penonton? Kenapa kamu berdiri? Barusan kepala sekolah meminta saya naik ke panggung. Apa kalian tidak mendengarnya? Mereka sebelumnya tidak bisa mendengar, sekarang juga tidak bisa. Apa benar Song Yue? Kau sembarangan membawa seorang pria tampan. Jangan-jangan masih berpura-pura jadi Lu Huaishiu lagi. Hati-hati, nanti kepala sekolah langsung mengusir kalian. Siapa bilang dia berpura-pura? Apa hubungan Yuking dan bos Lu? APA mungkin, dia tidak tahudi. Song Yue, apa kau tidak takut diketahui oleh bos Lu? Bisa-bisa kau akan lenyap dari Jiangcheng. Benar juga membuli anak kecil kita. Memang seharusnya lenyap dari Jiangcheng. Ada beberapa orang yang sok pintar.
berdiri jadi bahan tertawaan. Tidak lama lagi, bisa-bisa mereka akan diusir. Bahan tertawaan aku ingin lihat. Siapa sebenarnya yang jadi bahan tertawaan sebenarnya? Pak Wang kemari. Masih berpura-pura. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kepala sekolah, kenapa kau pukul istri bos Lu? Apa istri bos Lu? Kau dari jurusan mana? Berani-beraninya kau berpura-pura jadi istri bos Lu di sini. Tidakkah kau tahu siapa yang ada di depanmu? Dia ini adalah sosok terkenal. Jenius bisnis Lu Huaisiu. Bos Lu. Dia bos Lu. Nanti aku hitung-hitungan denganmu. Aduh. Tuan Lu mohon bersabar ya. Naiklah dan bicara beberapa kata kepada semua orang. Nak, tunggu aku. Dia Lu Huaisiu. Yuking, dia Lu Huaisiu, apa benar? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Lu Huaisiu tidak? Sobat-sobat sekalian, jangan tertipu, dia tidak mungkin Lu Huaisiu. Halo semua, saya Lu Huaisiu. Tidak mungkin. Saya datang ke Universitas Jiangcheng. Semua ini demi istri saya. Wah, romantis banget ya. Kemarin Song Yuking kan bilang bahwa dia orang suruhan bos Lu, ternyata palsu. Pasti aku melihat bos Lu beberapa waktu lalu sedang bersama seorang gadis di restoran. Aku tidak menyangka ini adalah kali terdekat aku dengan bos Lu. Apakah istri yang dimaksud itu aku? Istriku, apalagi yang kau tunggu? Maukah kau turun untuk mengundangku? Takut? Song Yiwei, istriku. Dari Universitas Jiangcheng. Kau terus menipu kami. Song Yuking, beraninya kau menipu kami. Kau berani memukulku. Masih mengira dirimu sebagai nyonya bos Lu ya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Song Yiwei, dialah nyonya bos Lu. Kau penipu. Sudah selesai. Kita sudah merendahkan Song Yiwei. Barusan kita juga bicara kasar padanya. Sudah pasti tamat. Halo Bu. Apa masalahnya? Sudah selesai. Bos Lu. Jika ada sesuatu, serahkan dulu pada rektor. Lalu biarkan rektor memberikannya padaku secara Tidak keseluruhan. disangka Huaisiu begitu populer. Kak. Apa persyaratan wawancara di perusahaan kakak? Apakah magang bisa? Benar, kami mahasiswa S1. Bukan mahasiswa pasca sarjana. Perusahaan kami, kelompok Lu, lebih mementingkan pengembangan bakat. Pendidikan hanyalah sebagian kecil. Kami lebih fokus pada kemampuan mereka. Bagus sekali. Baiklah, istriku masih butuh istirahat. Aku akan pergi dulu. Yiwei, hei teman. Apakah kau melihat kemana istriku pergi? Oh, sepertinya bos Lu tadi. Keluarga istrimu datang dan membawanya pergi. Dongwang segera lacak seluruh kamera kota. Cari tahu kemana keluarga Song Yiwei membawanya. Jangan bergerak kakak. Setelah berlari begitu lama, bukankah sudah waktunya pulang? Tidak disangka orang yang kau rayu ternyata Lu Huaisiu. Meski identitasku terbongkar, lalu apa? Aku tidak percaya setelah kau menikah dengan Wang Mazi, Lu Huaisiu masih akan mempertahankanmu. Bulan tampak begitu bulat malam ini. Jangan bergerak. Lepaskan. Aduh. Yiwei, akhirnya kamu pulang juga. Yiwei, lihatlah sudah malam. Ayo kita segera menikah. Kedepannya kita akan menjadi suami istri. Wang Mazi, aku tidak akan menikahimu. Apa maksudmu tidak mau nikah? Uangnya sudah kita terima. Luo Xiu Fang Song Fugui. Kalian masih manusia? Aku ibumu loh, hahaha. Kamu bukan ibuku, orang tuaku sudah meninggal karena kecelakaan. Luo Xiu Fang Song Fugui, kalian menguasai uang kompensasi kecelakaan orang tuaku. Sampai kapan kalian akan berpura-pura? Bagaimana mungkin kamu tahu?
Aku yang selama ini tinggal di keluarga Song, bagaimana bisa aku tahu? Aku sangat ingin tahu kenapa apapun yang kulakukan. Kamu tetap membenciku, apa aku tidak cukup baik atau adik-adik lebih penurut? Dulu waktu kecil Song Yuhang berkelahi sampai dikeluarkan dari sekolah. Kamu bilang pihak lawan pantas dipukul. Song Yuking ketahuan mencontek waktu SMA. Kamu menuduhku. Aku susah payah masuk universitas, tapi kamu malah membakar surat penerimaanku. Kalian memperlakukanku dengan buruk hanya karena aku bukan anak kandung. Iwe, kami sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Tidak pernah kekurangan makanan dan pakaian. Hahaha, tidak kekurangan makanan dan pakaian. Pakaianku adalah sisa-sisa punya Song Yuking. Sepatuku adalah hasil aku berhemat dan menjual barang-barang untuk membelinya. Tidak kekurangan makanan dan pakaian, katamu. Apakah kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan kalian? Kalian bersikap buruk padaku karena takut suatu hari aku mengetahui kebenaran. Kalian takut kalau aku tahu kebenarannya akan datang menuntut nyawamu. Kamu berbicara omong kosong. Pukul saja aku, apa pukulan yang kuterima sedikit. Ayah ibu jangan lupa urusan penting. Dia ini hanya menunda waktu. Benar iya. Gue udah dengerin kalian ngomel-ngomel lama banget. Sekarang ingat urusan penting. Luo Xiufang, gue udah kasih lu duit loh. Apaan sih kalian lambat-lambat? Aduh, mereka mulai sadar. Jangan biarin dia kabur. Mak, cepetan ambil barangnya. Lepaskan. Peganglah dengan baik. Ayahnya sudah datang. Lepaskan aku. Kamu harus jadi anak baik-baik. Luo Xiufang, kok perutnya besar begini? Aku hamil sudah 4 bulan. Luo Xiufang, aku mau gadis perawan. Maksudmu apa? Mereka cuma mau nipu uangmu. Baik sekali berani nipu aku. Mazi. Aku bakal bunuh kalian, Mazi. Mazi, tenang dulu, apa yang mau kamu katakan, bicara pelan-pelan ya. Kalian ini manusia, atau bukan sih? Berani nipu aku bukan? Balikin duitku. Wang Mazi, kamu taruh barangnya duluan. Cepat taruh. Song Yuking masih gadis perawan. Song Yue, kamu mau mati ya? Betul, Song Yue nggak bisa. Song Yuking juga boleh. Mazi, tenang dulu. Ya ampun, Song Yue kabur. Berdiri di situ. Jangan bergerak, kamu ditangkap. Yuhang? Jangan bergerak, kalau tidak aku anggap serangan. Polisi. Di belakang polisi ada orang membuli kami. Tangkap dia cepat. Pak polisi, aku mau melaporkan mereka karena menculik istriku. Harap Bapak selidiki lebih lanjut. Pak polisi, mereka terlibat dengan kematian orang tuaku. Kepalaku pusing sekali. Ke rumah sakit. Song Yue pura-pura apa lagi? Cepat ke rumah sakit. Nona Song, kepalamu pusing tidak? Pusing. Hati-hati. Aku merasa sulit bernapas. Kepalaku pusing banget sampai otakku nggak bisa mikir. Pak polisi, sepertinya Nona Song kena shock hebat kali ini. Butuh waktu lama biar bisa pulih. Apalagi dia sedang hamil. Juga ada sedikit gangguan pada kandungannya. Aku ingin muntah. Baiklah, aku mengerti Tuan Lu. Kami akan melaporkan kondisi Nyonya Song dengan jujur. Song Fugui dan Luo Xiufang terlibat dalam penculikan dan sebuah kecelakaan mobil 18 tahun lalu. Jika akhirnya diputuskan bahwa mereka terkait, hukuman mereka pasti tidak kurang dari 15 tahun. Durasi hukuman akhir masih harus ditentukan oleh pengadilan. Terima kasih sudah repot dong Wang, tolong antar tamu. Sudah pergi? Pura-pura sampai aku lelah sekali. Kali ini bisa dibilang kita menangkap mereka semua sekaligus. Aku harus berterima kasih padamu, Tuan Luku. Kalau bukan karena kamu, mungkin seumur hidup aku, orang tuaku, tidak akan pernah mendapat perhatian. Bukankah ini semua karena kepintaranmu sendiri mengundang musuh masuk? Ternyata bos benar-benar diincar. Kelompok Song Fugui malam ini berencana mengikuti Nyonya. Kenapa tidak bisa dibulatkan? Bos, bagaimana kalau kamu beli online saja? Alat ajaib untuk mengupas apel. Lanjutkan mengamati Song Fugui saja. Tidak perlu laporkan J. Saat ini belum ada bukti yang cukup, kita belum bisa bergerak. Huai Xiu, aku punya ide.
Lain kali ingat pakai sepatu dulu, apa idenya? Mengundang musuh masuk. Jika memang mereka yang membunuh orang tuaku, maka mereka pantas mendapatkan hukuman. Baiklah, ayo pulang, hari ini ulang tahun nenek. Sudah menyiapkan jamuan keluarga? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku belum menyiapkan hadiah. Tenang saja, aku sudah menyiapkan semuanya, ayo pergi. Nenek kenapa tidak melihat menantumu? Bukankah katanya mau datang untuk kita lihat? Segera kembali kabarnya. Gadis itu sepertinya masih orang desa. Benarkah? Kalau begitu terlalu tidak cocok kan? Tuan muda dan nyonya muda sudah kembali. Nenek. Oh Yue ya. Ayo cepat duduk di samping Nenek Hei pengurus rumah. Siapkan sup penenang kandungan untuk nyonya muda. Hei Yue kan? Kamu tidak punya hak duduk di posisi ini. Fenlan kakak sepupu. Posisi ini milik suamiku. Suamiku tidak datang. Wang Fenlan, kau tahu aku cucu. Saya selalu sangat berat. Jangan mencari kesalahan. Sepupu aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nenek tidak apa-apa. Aku bisa duduk di sisi lain. Pembantu rumah tangga. Datang. Hei. Apa yang sepupu punya mulut? Omong kosong yang seharusnya tidak dikatakan sepanjang hari. Aku tidak ingin melihatmu di hari ulang tahunku. Berikan dia. Sepupu Hei, aku salah. Nyonya tua Fenlan juga. Kau ingin orang luar. Apakah Anda menyakiti kebaikan Anda sendiri? Ya, apa wanita tua Song? Dia orang desa. Rumah tangga yang tidak pantas ini salah. Kau bingung. Ya, kau lihat dia. Tidak bisa masuk ke pintu keluarga lu kami. Huai Siu. Lihat kita berbicara, dia benar-benar membiarkan Huai Siu. Beri dia makan ya keluarga lu kita. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini masuk. Cukup mengatakan. Huai Siu bukan sepupu, aku bilang kau. Itu aku. Nona Qianjin yang tepat dengan Anda. Saya. Dongwang akan memiliki saham Luxiong di Luzi Group. Semua pindah ke nama Yue. Adalah bos lu. Huai Siu, kau ingin seorang wanita. Aku ingin memalingkan wajahku. Dan, ambil kembali semua properti yang diberikan kepadanya. Huai Siu ini salah. Huai Siu, aku ingin naik dan beristirahat. Aku tidak mau makan. Saya juga memindahkan saham bibi saya ke Yue. Lu Huai Siu, tapi aku bibi ketiga. Kau terlalu jauh. Bahkan untuk wanita ini. Hati-hati kita memutuskan hubungan denganmu. Itu benar. Dongwang dengar siapa yang baru saja bicara. Sekarang pindahkan semua saham mereka. Ke nama Yue juga. Lu Huai Siu kalian. Bukankah kalian bilang dia tidak layak? Sekarang saham kalian bertambah jadi 1 miliar. Aku bisa membuatnya jadi nona kaya raya. Tapi aku juga bisa membuat kalian kehilangan segalanya. Nenek cepat atur ini. Lihat saja kalian semua marah-marah begini, aku harus mengatur ini. Aku harus benar-benar menertibkan kalian. Nenek, tolong jangan marah. Aku tak akan minta apapun, aku suruh Huai Siu mengembalikan semuanya pada mereka. Jangan marah ya. Belum resmi masuk keluarga. Sudah begitu sombongnya. HMPH yang tidak tahu mungkin mengira dia siluman rubah. Membuat Huai Siu melawan kita semua. Diam kalian. Nenek Anda. Pelayan, balikkan meja makan ini. Nenek, apa maksudmu melakukan ini? Nyonya tua. Aku mengundang kalian kemari untuk melihat calon cucu menantuku. Agar nanti bisa saling menjaga. Namun kalian tinggal di tepi laut. Ikut campur urusan terlalu jauh kan? Nenek. Anak baik. Jangan lihat penampilan mereka yang tampak berwibawa. Sebenarnya mereka semua darah tinggi. Mereka itu seperti memegang pisau kecil di pantat sapi. Benar-benar membuka mataku. Hahaha. Kalau kalian tidak mau makan, lalu kita tidak makan pelayan. Nenek, kami salah. Jangan marah dong. Betul-betul. Saham grup lu tidak boleh ditarik lagi. Kami datang untuk merayakan ulang tahunmu, coba lihat ini. Ini bagaimana maksudnya sih? Benar kan? Tidak menghormati Song Yue. Itu sama saja tidak menghormati aku, Lu Huai Siu. HMPH dan aku Feng Jun, kalian semua ini. Aku nenek tua ini tidak akan melayani kalian lagi. Ayo pergi kita makan enak-enak. Nenek, tapi mereka. Jangan karena aku sampai merusak hubungan baik. Pelayan, lihatlah calon cucu menantuku ini.
Masih memikirkan mereka. Pergi siapkan mereka hidangan besar. Mie instan ini. Bahkan tanpa bumbu. Bukannya kalian mau makan? Kalau begitu makan sampai puas. Pelayan ingat baik-baik. Dilarang menyajikan bumbu. Setiap orang harus menghabiskan 10 bungkus mie instan. Kalau tidak boleh pergi. Baik. Ayo kita makan yang enak-enak. Pelayan, ayo keluarkan bumbunya. Dan berikan pada kami. Maaf, Nyonya Tua sudah memberi perintah tidak bisa. Bunda, ayah, apa kalian melihatnya? Saat ini aku sangat bahagia. Tarik napas dalam-dalam dan dorong. Hembuskan. Sudah dekat, sudah terlihat ujungnya. Lahir anak laki-laki. Aduh. Terima kasih Tuhan. Aduh, jangan sampai ada masalah. Selamat dan Langkar. Aduh, bos, lu cemas juga tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa masuk untuk membantu Ibu Song melahirkan. Satu lagi. Huai Xiu, tanganku sangat berat. Katanya di internet gadis suka emas. Huai Xiu, bayi kita lahir 2 anak. Kamu hebat, Yiwei. Huai Xiu, kenapa tidak lihat-lihat bayinya? Kalau bukan karena 2 balita nakal itu, apakah kamu akan secapek ini? Apa-apaan bilang kayak gitu seolah-olah kedua anak ini muncul dari celah batu. Bukankah kamu ayah mereka? Nenek. Ayo cepat peluk. Bayimu sangat lembut. Lihat sama persis denganmu waktu kecil. Nenek, apa aku semasa kecil jelek banget? Iya, dulu kamu lebih jelek lagi. Yiwei, jangan dengarkan nenek ngaco. Dulu aku tampan sekali. Sudahlah Huai Xiu, cepat peluk anakmu. Hahaha. Nggak nyangka dia pipis, hahaha. Pipis anak kecil ini bakal bikin kaya. Haha, cucu pertama. Kamu bakal kaya raya nih, hahaha. Cepat, hahaha. Aduh. Yue, kamu sudah melahirkan 2 anak, sungguh berat ya. Coba pikirkan nama untuk kedua anak itu. Yiku Sitian. Yiku Sitian. Bagus sekali, nama ini sangat bagus. Hahaha.